Dokter Jimmy. Selamat siang, Dokter Jimmy. Ada apa? Bisa kita bicara sebentar? Saya sibuk. Nggak akan lama kok, cuma sebentar aja. Bukan hidup mati seseorang kan? Bukan? Kalau gitu lain kali aja. Orang saya mau ngomongnya sekarang kok. Saya nggak bisa dipaksa. Loh, saya kan ngomongnya baik-baik. Oke, kalau gitu kamu ngomong sekarang. Saya cuma mau tahu kenapa dokter harus ninggalin rumah sakit. Kamu terlalu banyak ikut campur. Saya emang suka nyampurin urusan orang lain. Lagian saya kan dokter baru di sana. Saya nggak mau dong kerja buta. Saya nggak tahu siapa yang punya, saya nggak tahu siapa yang ada di sana. Apalagi saya? Saya lebih nggak tahu lagi. Bukannya teman kamu Dendi yang akan menjadi direktur rumah sakit. Tanya aja sama dia. Kamu patah hati ya? Kalau ya kenapa? Cerewet. Kalian udah mulai akrab rupanya ya? Akrab. Sebaiknya namanya perempuan diciptain nggak usah punya mulut. Terus yang dicium apanya, Jim? Apanya kek? Terserah lo, Bay. Kok ada ya Pak orang nyebelin kayak gitu? Belum pernah digigit anjing apa itu orang? Cocok. Kalian cocok. Kalian bisa jadi pasangan yang serasi. Cocok. Amit-amit ya Pak. Saya masih heran sama kamu, Den. Soal apa lagi? Saya yakin kamu pasti punya maksud tertentu tiba-tiba ngebeli saham rumah sakit ini. Ngelutin satu bidang yang jauh banget sama pendidikan kamu. Di sini sudah terbiasa. Sekolah dan pekerjaan tidak ada sangkut pautnya. Sekolahnya apa, pekerjaannya juga apa. Jadi kamu nggak perlu heran. Saya nggak mau aja. Saya kerja cuma untuk kamu manfaatin untuk bikin koloni baru di sini. Aku bukan makhluk asing kan ya. Tenang aja lah. Tugas kamu cuma bekerja. Itu saja. Ya seandainya aja sampai satu saat terjadi apa-apa di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Makanya aku mulai memilih orang mana yang masuk dan keluar. Termasuk Dokter Jimmy. Apalagi dia. Dia sasaran empuk buat aku sikat. Kamu ada dendam pribadi ya sama dia? Enggak. Aku nggak ada masalah dengan dia. Aku cuma ingin menggantikan posisi dia memiliki rumah sakit ini. Itu saja. Siapa punya uang, dia yang berkuasa. Uang memang membuat kita bisa melakukan apa aja ya. Iya, itu pasti. Jang. Jimmy mana? Jimmy mana? Molor tuh bos. Molor. Iya. Sudah. Nanti kamu jangan lupa ya, mobilnya Pak Sugeng. Kamu ambil ya, sama Jimmy. Iya bos. Jim. Jim. Bangun. Kamu, Jim. Kenapa nggak tidurnya di dalam saja? Namanya juga lagi ngantuk ah. Jim. Bos kamu saja sudah minta supaya kamu kembali ke rumah sakit. Emangnya saya ada gunanya? Selalu ada gunanya. Tidak selamanya kursi itu berduri dan kamu mesti menolak untuk duduk. Oke? Rasanya saya pernah dengar kata-kata itu. Oh ya? Lali aku. Tapi biarin aja. Sudah. Nanti kamu jangan lupa ngambil mobilnya ya. Ya. Ini daftar nama-nama staf yang baru di rumah sakit ini. Untuk menggantikan yang lama. Tidak semudah ini Anda melakukannya. Saya memiliki sebagian saham rumah sakit ini. Kalau Anda sudah memiliki seluruh saham rumah sakit ini, baru Anda boleh melakukannya. Sebentar lagi saya akan melakukannya, dokter. Sebenarnya mau Anda apa sih? Menyelamatkan rumah sakit ini atau malah menghancurkannya? Apa dokter menyaksikan niat baik saya? Niat baik saja tidak cukup. Tapi yang lebih penting, apakah Anda mampu mengelola rumah sakit ini? Begini saja, dokter.
Saya ingin besok diadakan RUPS. Dan diadakan pemilihan jajaran direksi baru. Saya menginginkan semuanya dirombak. Ini mobil nih. Kayak mogok segala lagi. Tawa lagi lu. Deketuan mobil tua masih lombat juga, sengsara nih kita nih. Monyet lu. Jim, Tania. Oh iya. Lu minta anterin dia ke bengkel. Bawa mobil derek sekalian. Mobilnya mogok ya? Udah tahu nanya lagi. Jim, rokok dong, Jim. Perlu tumpangan nggak? Wah, saya nggak pernah numpang. Kamu anterin aja tuh si Ujang. Kenapa nggak dokter aja? Biar Ujang yang betulin mobilnya. Emangnya saya gila ninggalin dia sendirian di sini? Kalau kamu mau, sekalian bawa si Ujang. Dokter ngapain sih ngisep benda mematikan itu? Heh, asal lo tahu ya, rokok ini kenikmatan kedua seperempuan. Setuju banget gua, Jim. Jangan ketawa lo, Jang. Kita makan dulu ya. Jang, mau makan nggak? Kalau saya sih ayo aja. Muka lu jauh. Kita pakai merpak, Jang. Nggak apa-apa kok. Saya suka apa adanya. Gue sih nggak mau. Kalau mau pergi aja sama si Ujang. Kalau gitu saya minta mentahnya aja, Dok. Saya tahu kok Mas Jimmy malu kalau ada saya. Monyet lo. Oh iya, Jim. Saya perlu bicara sama kamu. Jang, gue ngomong dulu nih. Dokter musuhan ya sama Dendi? Enggak, Kok kalau ketemu nggak pernah akur? kita bukan saudara. Saya masih heran sama Dendi. Kenapa dia tiba-tiba ngebeli saham rumah sakit? Padahal kan bidang dia teknik. Kamu tanya aja sama dia. Apa ada sesuatu di masa lalu? Nggak ada. Kenapa dokter nggak mau kembali ke rumah sakit? Itu urusan saya. Rupanya saya harus kerja di antara orang-orang misterius. Kenapa sih sikap dokter kayak gitu? Kayak apa? Nyebelin. Iya, Itulah saya. Hei Bung, apa kabar? Kayaknya selera kita sama ya. Masih tetap kerja di bengkel. Lebih enak kerja di bengkel daripada kerja di rumah sakit. Berarti aku boleh membeli rumah sakit itu? Semua? Oh boleh. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apa bedanya dokter sama insinyur? Gak tahu tuh. Bedanya D sama I. Goblok. Jim, sepertinya keadaan rumah sakit akan semakin memburuk setelah Dendi masuk. Hasil RUPS gimana? Dendi mengangkat dirinya jadi direktur rumah sakit. Jadi direktur. Iya, dan gak ada yang berani membantah. Kamu sendiri gimana? Aku kan sendirian, Jim. Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau waktu itu kamu ada, mungkin keadaannya nggak akan seburuk seperti sekarang ini. Lantas, gimana dengan jabatan kamu sebagai dokter? Dokter praktek. Jim, apa kamu akan diam saja melihat keadaan rumah sakit seperti ini? Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Kamu ini terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sekarang kamu hidup bukan di kehidupan kamu.
Sebenarnya mau kamu apa sih, Jim? Saya cari... Saya juga nggak tahu apa yang saya cari. Mungkin ketenangan dalam batin saya. Mungkin yang lain. Apa nggak pernah ada kabar soal Dokter Daniel atau Suster Sofia? Mungkin Dokter Fiona masih sering melakukan hubungan telepon atau surat. Tapi setelah kepergian Dokter Daniel dan Sofia, Dokter Jimmy sangat terpukul. Karena ngerasa dihianati Suster Sofia? Saya rasa begitu. Karena saya tahu Dokter Jimmy sangat berharap besar pada Sofia. Tapi kenyataannya, Sofia masih mencintai Dokter Daniel. Pastinya Suster Sofia orang yang istimewa sekali ya, sampai dicintai dua lelaki sekaligus. Mungkin menurut Dokter Daniel dan Dokter Jimmy begitu. Bagi Suster sendiri gimana? Saya sempat cemburu pada dia. Dia cacat, tapi dia menunjukkan bahwa dia tidak beda dengan orang lain. Dia sangat baik, perhatian, dan dia tahu asalnya dari mana. Dia hampir sempurna menjadi perempuan. Makanya Dokter Jimmy sampai tergila-gila ya. Apa tidak sebaiknya dokter melakukan perlawanan? Saya belum cukup gila untuk melawan dia, Suster. Lagi pula orang seperti Dendi itu kalau dilawan semakin senang. Kita lihat saja bagaimana dia bekerja. Dokter Jimmy sudah tahu soal ini. Sudah. Tapi saya nggak bisa maksa dia terus untuk memperhatikan kita. Mungkin dia masih butuh waktu panjang untuk memulihkan kembali kondisi emosinya. Dokter juga memberitahukan soal ini pada Dokter Daniel. Saya nggak berani. Kondisi Daniel masih lebih buruk dibandingkan Jimmy. Kasihan mereka. Semenjak ditinggal Pak Ibrahim, semuanya jadi semakin buruk. Siang, dokter. Kamu? Sama siapa kamu? Sendirian, dok. Saya nggak tega ngeliat dokter kerja seperti ini. Memangnya kenapa? Apa bedanya? Yang bikin beda kan cuma nama. Iya, tapi kan, dok. Ya udahlah, dok. Rumah sakit itu lebih membutuhkan dokter. Apalagi sekarang, rumah sakit dikuasai Dendi. Terus kenapa? Menurut saya dia niatnya baik. Sungguh-sungguh, Wi. Dokter kok bela Dendi sih? Saya bukan bela dia. Kita lihat aja nanti. Kamu udah makan? Tapi saya senang sekali ngelihat dokter Jimmy masih bisa ketawa. Karena saya tahu gunanya ketawa, Wi. Gunanya apa, dok? Gunanya biar kita nggak dicap ompong. Masih punya gigi, nggak kayak nenek-nenek sama kakek-kakek. Gimana cara naiknya? Kamu beneran mau naik? Udah. Biar gua aja yang turun. Ya ampun dokter, kepalanya. Aduh. Gak apa-apa. Kamu mau ngajak saya kencan kan? Dokter mabok ya? Mabok. Baru juga 1 botol. Masa saya udah mabuk sih? Ya ampun dok. Dok. Saya ambil minum dulu ya. Saya coba bercanda. Emangnya mabok bisa ngebuktiin kalau dokter bener-bener laki-laki? Saya nggak perlu ngebuktiin apa-apa. Bu dokter, ngapain kesini? Mau ngapelin saya?
Kamu manis kalau senyum kayak gitu. Dokter harus kembali ke rumah sendiri. Tinggal di tempat kayak begini terus nggak sehat. Besok saya bicara sama Pak Darsim ya. Saya nggak mau. Saya hanya mau melakukan apa yang saya mau. Itu aja. Tapi dokter nggak bisa kayak begini terus. Dokter boleh sakit hati sama Suster Sofia, tapi nggak begini caranya. Yang sakit hati siapa? Sofia adalah wanita yang terbaik yang pernah saya temui. Tapi dokter harus realistis dong. Emangnya saya pengarang yang suka menghayal dan bengong? Saya nggak suka diatur sama orang lain. Juga kamu! Rumah sakit terdekat mana? Sati, Pak. Nggak ada rumah sakit yang lain? Cepet, Pak. Orang mati, Pak. Suster, Ada apa, Pak? siapa yang berangkat? Baik, Pak. Sebentar, Pak. Bapak siapanya korban? Saya bukan apa-apanya. Saya cuma menolong. Tapi maaf, Pak. Bapak harus mendaftar dulu dan membayar uang jaminannya. Uang jaminan? Nanti saya urus. Gak bisa begitu, Pak. Kecuali Bapak sudah membayarnya. Kamu orang baru di sini. Betul, Pak? Kamu juga? Betul, Pak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya orang itu harus segera tolong. Iya, kami bisa menolong, tapi Bapak harus tetap membayar uang jaminan. Suster, ada pasien. Permisi. Maaf, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.